Kematian itu menakutkan bagi orang yang cinta dengan dunia, sedangkan kematian itu harapan bagi orang-orang yang beriman. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl, yaitu orang yang bakhil. Maka hati-hati ketika orang sudah semakin kaya, semakin diberikan oleh Allah ujian, semakin cinta dia. Orang yang paling Allah benci di antaranya adalah orang yang bakhil. Sudah bakhil, malah dia menyuruh orang untuk berbuat bakhil. Hari ini adalah Ustaz Ahmad Fawzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mengawali khutbah Jumat ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hidayah ini pernah diminta oleh Nabi Muhammad SAW untuk pamannya Abu Thalib, pernah diminta oleh Nabi Nuh untuk anaknya yang bernama Kan'an, pernah diminta oleh Nabi Ibrahim untuk ayahnya yang bernama Azar. Tetapi ternyata doa itu tak terjawab. Kita diberikan hidayah ini merupakan nikmat terbesar yang pernah dimintakan oleh nabi-nabi terdahulu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada Jumat ini, khatib akan membahas kematian itu menakutkan bagi orang yang cinta dengan dunia, sedangkan kematian itu harapan bagi orang-orang yang beriman. Tanda keimanan kita semakin kuat dalam hati kita apabila hati kita sudah tidak takut mati. Kalau di hati kita masih takut dengan mati, berarti ada yang masih kurang dengan amal kita untuk dibawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di Jumat ini kita merenung, hadirin, sudahkah kita akan selamat setelah kematian? Maka sebagian ulama berkata, seandainya kematian itu menjadi akhir dari semua kehidupan, maka kita akan meninggal dunia. Tetapi ternyata tidak. Ketika kita meninggal dunia, maka itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Tidak akan ada mati lagi. Kalau amalnya baik, maka dia akan mendapatkan nikmat yang bahkan nikmat ini tak pernah dirasakan sebelumnya. Nikmat yang tidak pernah dirasakan dan bahkan tak mampu dibayangkan, itu dalam bahasa Arab disebut dengan jannah. Jadi jannah yang diterjemahkan dengan kata surga dalam bahasa Indonesia, makna jannah itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Yang dimaksud nikmat yang Allah janjikan setelah kematian itu tak mampu dilukiskan dengan angan-angan dan tak mampu dibayangkan oleh imajinasi. Dari saking nikmat itu luar biasa. Begitupun orang yang mendapatkan siksaan ketika selesai kematian, maka dia akan mendapatkan penjara yang sesungguhnya. Maka sungguh sangat bodoh apabila ada orang hidup di dunia, dia gara-gara siksaan di dunia dia gantung diri, dia bunuh diri. Bodoh. Kenapa? Karena orang meninggal bukan langsung selesai hal. Maka Allah kisahkan dalam Quran surah An-Naba ayat yang terakhir. Nanti orang-orang yang kafir kepada Allah akan berkata, ya laitani kuntu turaba. Kata orang-orang yang kafir kepada Allah, wahai Tuhanku, seandainya dulu aku menjadi binatang. Karena nanti hadirin, kita ini sama bahan ciptaannya dengan binatang, kita sama. Bahan ciptaannya itu sama, terbuat dari tanah liat. Cuman bedanya ketika nanti binatang dibangkitkan di hari kiamat, ditanya sama Allah, hai kambing, dulu kau didolimi oleh manusia, silahkan kau tuntut sekarang. Hai semut, dulu kau didolimi sama seseorang, silahkan tuntut sekarang.
Kalau sudah menuntut semuanya, hewan yang pernah kita zalimi sudah selesai menuntut semuanya, maka dikatakan kepada hewan-hewan tersebut, kuntu turaba, jadilah kamu debu semuanya, karena kamu sudah selesai. Maka manusia yang kafir kepada Allah akan berkata, ya laitani kuntu turaba, celaka aku, celaka, celaka. Kenapa? Kenapa aku tidak jadi debu saja? Kenapa tubuhku masih fisiknya sempurna? Siksaan paling ringan nanti di hari kiamat. Seperti apa siksaan paling ringan? Innal ladzina kafaru bi ayatina, orang-orang yang kufur terhadap firman-firmanku, kata Allah, ayat-ayatku yang aku terangkan dalam Al-Quran, sawfa nuslihim nar, akan kucelupkan ke api neraka. Dicelupkan, masuk ke dalam, bersih semua kulitnya semuanya, semua kain dan kulitnya. Ketika bersih semua jadi angkat lagi. Kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha, setelah diangkat kembali lagi kulit yang asalnya hanya tulang, kembali kulit dengan daging. Untuk apa? Kenapa kok dikembalikan? Liyadzuqul adza, supaya mereka merasakan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita diberikan hidayah oleh Allah. Kita dipanggil di Jumat ini, kita dikumpulkan di Jumat ini. Hadirin, senantiasa khatib mewasiatkan kepada saya sendiri dan kepada para jemaah sekalian. Pertama kali hisab yang akan ditanya di hadapan Allah adalah salat. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis ini sahih. Para sahabat tidak pernah menemukan amalan yang mana amalan ini menyebabkan orang kafir selain salat. La nara syai'an, kata para sahabat, aku tidak pernah melihat amalan ketika meninggalkan amalan tersebut menyebabkan orang kufrun menjadi kafir, yaitu as-salat. Salat, hati-hati. Apabila di antara kita ada yang diberikan rezeki oleh Allah berangkat ke tanah suci, hati-hati. Terkadang mau berangkat ke tanah suci, di pesawat tidak sholat, di perjalanan tidak sholat. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Semoga Allah mengampuni kita semua. Amalan-amalan yang lain Allah masih dispensasi, Pak. Zakat kita tidak mampu, Allah tidak membebankan kepada orang miskin. Puasa kalau tidak mampu, Allah tidak membebankan kepada orang yang sakit. Tetapi khusus sholat tidak ada dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi khatib pesankan, yang boleh tidak sholat hanya 2 orang. Yang boleh tidak sholat hanya 2 orang. Yang pertama orang meninggal dunia, yang kedua orang gila. Selama ukuran 2 ini ada, pikiran ada, hidup masih berdetak jantung kita, maka wajib sholat. Maka kalau sekarang masih ada di antara kita yang belum tahu cara sholat duduk, segera belajar. Sebelum kita nanti pada saatnya harus kita sholat duduk. Karena semua bertanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali yang akan ditanya adalah sholat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidi wa mawala. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hadid, ma asaba min musibatin, apapun yang terjadi fil ardi wala fi anfusikum, yang terjadi di lingkungan kita, bahkan yang terjadi terhadap diri kita,
illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Semuanya sudah selesai tercatat di Lauhul Mahfuz. Begini Pak, kalau mau diterangkan. Di takdirnya sampean menjadi orang Islam kaya, itu sudah selesai catatannya. Di takdirnya sampean menjadi orang miskin, sudah selesai catatannya. Untuk apa kok sudah diselesaikan? Maka dilanjutkan ayatnya, likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Likai la ta'sau ala ma fatakum, supaya ketika kamu mendapatkan musibah, kamu tidak terlalu resah. Kenapa? Karena kamu yakin dan kamu tahu yang memilihkan takdir adalah Zat yang maha baik. Jadi begini Pak, seandainya Allah memberikan pilihan takdir kepada kita, kita disuruh milih sendiri Pak, maka kita akan berkata, ya Allah, bingung saya untuk memilih. Ini sering saya sampaikan. Contoh begini, seandainya di antara kita disuruh memilih oleh Allah, disuruh memilih takdirnya sendiri, mau memilih mati umur berapa tahun, kita bingung Pak. Tidak usah memilih harta dulu. Seandainya saya menjadi orang kaya, ya enak, seakan-akan dia lebih tahu daripada Allah dengan takdirnya sendiri. Seandainya Allah berikan takdirnya, seandainya Allah memberikan takdir itu disuruh kepada kita, maka kita akan bingung mau pilih yang mana. Contoh, ya sudah, misalnya di antara kita dipersilahkan pilih umurnya, mati umur berapa dipersilahkan. Bingung Pak. Umur 60 tahun kayaknya enak ya. 63 sama dengan Rasulullah. 63 cucu kita masih belum menikah. Melihat cucu yang masih kecil, imut-imut, kayaknya tidak tega. Ya sudah Ustaz, ganti 70 tahun. 70 tahun cucu masih baru menikah. Akhirnya ya sudah Ustaz, ganti 100. 100 makan sudah tidak enak rasanya. Kencing sudah di tempat tidur. Mohon maaf kata-kata ini saya keluarkan di masjid. Akhirnya apa? Kayaknya tidak enak umur 100. Umur berapa? Ya sudah 50. Nah, kayaknya terlalu muda. Bingung kita. Jangankan disuruh memilih takdir yang lain. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak disuruh memilih takdir, tapi kita disuruh menjalaninya. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketika terjadi musibah kepada diri kita yang membuat kita tidak enak, maka jangan pernah risau dan jangan pernah sedih hati. Kenapa? Karena yang memilih takdir itu adalah Zat yang maha baik dan pengasih maha penyayang. Jadi takdir itu pasti yang terbaik. Kemudian apabila kita mendapati nikmat kehidupan yang luar biasa, diberikan nikmat harta yang banyak, maka oleh Allah wala tafrahu bima atakum, dan dia jangan berbangga-bangga diri terhadap apa yang aku berikan. Jadi kalau di antara kita menjadi orang kaya, menjadi orang sukses, jangan bangga. Itu bukan hasil usaha kita, tetapi memang takdirnya seperti itu dari Allah. Jadi tidak ada hubungannya dengan pekerjaan kita. Pekerjaan itu sebenarnya memang retorika dari Allah supaya kita bekerja di sana. Supaya apa? Supaya takdir yang Allah sediakan kita menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang sukses, itu bisa terjadi. Kemudian untuk menutup khutbah ini, Allahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Allah tidak suka. Siapa orang tersebut? Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl, yaitu orang yang bakhil. Tanda bukti kita tidak bakhil, mari kita buktikan. Nanti di bulan Dzulhijjah, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kesempatan kita untuk melaksanakan ibadah yang luar biasa, yaitu kurban. 10 awal Dzulhijjah, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, 10 awal Dzulhijjah, amalan sekecil apapun yang dilakukan di 10 awal Dzulhijjah, pahalanya kata Rasulullah melebihi jihad fi sabilillah. Lantas sahabat bertanya, ya Rasulullah, terus amalan apa yang mampu menyaingi amalan kecil di 10 awal Dzulhijjah? Kalau amalan jihad saja tidak mampu menyainginya. Ada amalan yang mampu menyainginya, tapi cuma setara, tidak lebih. Perhatikan, tidak lebih, setara. Apa amalan tersebut? Orang yang berjihad di jalan Allah, dia membawa seluruh hartanya. Misalnya sekarang di Palestina, sampean jual semua asetnya, propertinya dijual, rumahnya dijual, semuanya dibawa ke Palestina untuk berjihad. Sampean mati di sana,
ini baru setara dengan amalan kecil yang dilakukan di 10 awal Dzulhijjah. Amalan kecil seperti apa? Misalnya baca subhanallah. Ya sudah Ustaz, saya mau baca subhanallah. Orang yang pintar bukan ngejar yang kecil tapi mencari yang besar. Amalan yang paling besar di 10 awal Dzulhijjah nanti ditemukan di 10 harinya, yaitu berkurban. Hati-hati, kurban takut banyak yang salah. Kemarin ada pertanyaan, ada seorang yang berkurban ke salah satu oknum, ternyata hewan kurbannya karena banyak, akhirnya mubadzir, takut tidak dimakan. Akhirnya hewan kurbannya bakhil. Hati-hati, semakin orang kaya Pak, semakin cinta dunia. Jangan bayangkan, Ustaz, saya nanti kalau sudah kaya, saya mau jadi orang dermawan. Semakin kaya seseorang, semakin kubut dunia, semakin cinta dunia. Semakin orang kaya, semakin cinta dunia. Maka hati-hati, ketika orang sudah semakin kaya, semakin diberikan oleh Allah ujian, semakin cinta dunia. Orang yang paling Allah benci di antaranya adalah orang yang bakhil. Sudah bakhil, malah dia menyuruh orang untuk berbuat bakhil. Disembelihkan ketika ada acara mantan anaknya, tidak sah. Yang dikatakan kurban, yang dihitung pahala kurban oleh Allah, bukan semenjak disedekahkan, tapi ketika disembelih barulah itu dihitung pahala kurban. Jadi ketika disembelih, darah yang mengalir itu terhitung pahala, bulu yang ada di hewan tersebut terhitung pahala. Kata ulama, kalau bulu dan darahnya dihitung pahala oleh Allah, apalagi daging yang dimakan oleh orang-orang miskin. Maka semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan rezeki kita semua menjadi orang-orang yang mampu berkurban. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan semesta alam, ya Allah. Engkau adalah penguasa jagat raya ini, ya Allah. Semua alam semesta tunduk kepada perintah-Mu, ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Rabb. Allahumma yassir lana umurana, ya Allah. Apabila kami di antara kami menjalani kehidupan ada yang kesulitan, ya Allah, mohon ya Allah, mudahkan urusan kami. Apabila di antara kami, keluarga kami, kerabat kami ada yang diuji oleh dari penyakit oleh-Mu, ya Allah, mohon ya Allah, Allahumma shfi mardana, ya Allah, sembuhkan penyakit kami semuanya, ya Allah. Anta syafi la shifaa illa shifa'uk. Engkau adalah penyembuh, tidak ada kesembuhan selain dari-Mu, ya rabbal alamin. Shifaan la yughadiru saqaman, yaitu kesembuhan yang tidak akan menyisakan penyakit, ya rabbal alamin. Allahumma yassir lana ziyarah wal Madinah, ya Allah. Apabila di antara kami ada yang sebelum sampai menginjakkan kaki di tanah suci Mekah dan Madinah, mohon ya rabbal alamin, di Jumat ini ya Allah, terimalah ibadah kami ya Allah, terimalah doa kami ya Allah, sebagaimana Engkau menerima doa Nabi Zakaria yang puluhan tahun berdoa kepadamu, Engkau ijabah juga ya rabbal alamin. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyan. Kami juga tidak pernah putus asa terhadap doa-doa kami yang kami panjatkan kepadamu ya rabbal alamin. Allahumma yassir lana ziyarah Makkah wal Madinah. Ya Allah, mudahkan kami dan tolong sampaikan kami ke tanah suci Mekah dan Madinah ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah. Jadikan hidup kami di dunia ini ya Allah bahagia senang, dan juga jadikan hidup kami nanti di akhirat bahagia senang ya rabbal alamin. Allahumma ajirna minan nar ya Allah. Selamatkan kami dari neraka-Mu ya rabbal alamin. Allahumma ajirna minan nar ya Allah. Selamatkan kami dari neraka-Mu ya rabbal alamin. Allahumma ajirna minan nar ya Allah. Selamatkan kami dari neraka-Mu ya Allah. Allahumma yassir lana umurana. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ya Allah ya Rabb. Ampunilah saudara kami ya Allah, baik yang laki-laki atau perempuan. Ampuni dosa-dosa kami yang ada di masjid ini ya Allah, keluarga kami, kerabat kami ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwana dan mujahidin fi Palestin. Ya Allah, mohon menangkan dan kuatkan hati-hati saudara kami yang ada di Palestina ya rabbal alamin.
اللهم قبل حاجاتنا يا رحمن اللهم قبل حاجاتنا يا أكبر والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.